Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Hamam Faizin di acara Bicara Ekonomi Syariah. Kali ini adalah pertemuan perdana channel Bicara Ekonomi Syariah. Pada siaran pertama ini kita akan memperbincangkan tentang perkembangan prodi atau jurusan ekonomi syariah atau prodi hukum ekonomi syariah dan juga prodi ekonomi Islam di perguruan tinggi agama Islam di Indonesia. Nah, pada perbincangan kali ini kita sudah kehadiran tamu, yakni Bapak Profesor Dr. Pil Muhammad Nurholis Setiawan, yang selama ini kita kenal sebagai guru besar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga IAIN Purwokerto. Baik, selamat pagi Prof. Selamat pagi Mas Hamam. Ini isunya kita bicara tentang perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Jadi sejauh ini kan Prof sudah pernah masuk sebagai guru besar dan juga pernah ikut di asosiasi guru besar ataupun menjabat sebagai pejabat di Kementerian Agama yang tentu sudah tahu banyak tentang perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Nah, ini khusus tentang prodi ekonomi syariah di perguruan tinggi Islam ini bagaimana dan sejauh mana perkembangannya selama ini? Silahkan, Bro. Baik, saya memang lumayan mengikuti ya dari transformasi, khususnya transformasi kelembagaan, baik ketika dulu awal-awal ketika masih di Yogyakarta dan proses transformasi kelembagaan dari IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN, kemudian sampai kita punya atau Kementerian Agama punya 17 UIN dan nanti sebentar lagi kita akan kedatangan adiknya yang 6 menyusul menjadi UIN, ada 4 di Jawa dan 2 di Sumatera dan Kalimantan ya, tepatnya kalau di Jawa itu di Jember, kemudian Tulungagung, Surakarta, Purwokerto, Bengkulu dan Samarinda. Nah, terkait dengan 3 nama program studi yang tadi dipertanyakan oleh antum tadi, ada prodi ekonomi syariah, kemudian hukum ekonomi syariah dan ekonomi Islam ya, itu setahu saya data yang saya punya ya, mudah-mudahan masih update, ada 174 prodi ada di seluruh PTKI, baik PTKIN ya, PTKIS maupun juga perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristekdikti. Ini menurut saya menarik untuk diperbincangkan ya, karena bagaimanapun ketika kita bicara perguruan tinggi itu kan ada 3 segmen yang hendak kita dalami ya, atau yang hendak kita sasar. Pertama adalah perluasan akses, kemudian yang kedua peningkatan kualitas dan tata kelola, dan ketiga signifikansi. Saya tentu tidak akan mengulas satu persatu secara detail ya. Perluasan akses kita tahu bersama ya, bagaimana yang STAIN menjadi IAIN, IAIN menjadi UIN itu kan perluasan akses ya, menjadi lebih besar lembaganya, bisa menjangkau masyarakat lebih luas karena bisa menerima mahasiswa lebih banyak. Lalu peningkatan kualitas dan tata kelola tentu kaitannya dengan bagaimana mahasiswa ini mendapatkan garansi kualitas ya, sekaligus tata kelola ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang ketiga signifikansi, itu sebetulnya adalah need-nya. Jadi bagaimana masyarakat membutuhkan, lalu perguruan tinggi ini merespon. Nah, saya melihat adanya 174 program studi dalam 3 nama tadi ya, yang saya tahu tadi itu tentu dalam rangka merespon tadi itu akan kebutuhan dinamika yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, oleh karena itu ini saya kira menjadi satu kapital ya, menjadi satu modal pengembangan perguruan tinggi, karena memang sejalan dengan mulai ya banyak bukan hanya diperbincangkan saya kira, tapi mulai direalisir lah bagaimana kemudian prospek ekonomi Islam di Indonesia ya, sebagai bagian dari masyarakat dunia tentunya ya, sebagai salah satu alternatif. Ada sekian banyak ya diskursus ataupun juga pendapat-pendapat para ahli bahwa ekonomi Islam menjadi salah satu alternatif ya bagi tatanan baru di masa-masa yang akan datang. Jadi itu artinya bahwa prodi ekonomi syariah, ekonomi Islam dan
hukum ekonomi Islam itu mahasiswanya memiliki masa depan yang cerah ya. Setidaknya itu. Tetapi menurut saya ini lebih banyak kepada penyiapan SDM. Jadi bagaimanapun ya, ketika pergerakan ekonomi syariah ini mulai menjadi perhatian dunia lah. Nah, kalau kita tahu kebijakan pemerintah Indonesia aja sekarang misalnya membuat bank-bank syariah di bank-bank BUMN menjadi satu ya, Bank Syariah Indonesia menjadi BSI. Ini kan sebagai satu sinyalemen kebijakan yang menurut saya sangat perlu bukan hanya diapresiasi tapi dilihat prospeknya ke depan sekaligus juga sebagai salah satu masa depan bagi perkembangan ekonomi syariah kan gitu. Nah, oleh karenanya tentu persiapan kapital tadi, persiapan SDM ini menjadi sangat penting. Bagaimana kemudian program-program studi, baik itu ekonomi syariah maupun hukum ekonomi syariah maupun juga ekonomi Islam atau mungkin juga ada nama lain begitu yang saya tentu belum terlalu update. Ini menjadi sangat penting untuk tadi mempersiapkan generasi-generasi muda kita itu untuk lebih aware dengan apa itu sebetulnya ekonomi syariah kan gitu kan. Kan tentu ada perbedaan paradigmatik yang sangat mendasar ya. Setahu saya meskipun itu bukan bidang asli saya, tapi saya lebih banyak mengikuti sebagai orang yang dulu pernah aktif ya di struktural, di mana perguruan tinggi ini memang betul-betul harus mampu menjadi trigger sekaligus mampu menjadi penyiap SDM agar lebih handal, lebih siap dengan dinamika tantangan zamannya. Nah, oke. Mungkin perkembangan ekonomi syariah di Indonesia itu kalau kita lihat mungkin mulai benar-benar muncul itu pasca Soeharto ya, munculnya bank muamalah dan sebagainya itu. Nah, dimulai dari situ sampai sekarang kira-kira SDM yang sudah dihasilkan itu apakah sudah match dengan lapangan yang ada gitu? Pertanyaan itu tentu kita tidak bisa menjawab secara instan ya. Setahu saya bagaimanapun dunia pendidikan tinggi ini kan bukan menciptakan robot, tapi menciptakan orang yang siap dengan tantangan zamannya. Setidaknya ketika mereka paham apa sih ekonomi syariah. Jadi kalau kita kembali kepada ajaran Islam ya, tentu kita tahu fikih muamalah misalnya. Di sana kan ada prinsip-prinsip yang sangat mendasar ya di dalam kegiatan-kegiatan muamalah yang itu menjadi segmentasi yang tidak bisa dipisahkan dari perkembangan ekonomi syariah kan gitu. Dan tentu sepengetahuan saya kalau kita bicara tentang ekonomi syariah kan bukannya hanya sekedar perbankan syariah gitu kan, tapi juga segmentasi ini masih sangat luas lah. Nah, oleh karena itu menurut saya ya perlu ada alat ukur sekaligus piranti untuk menguji. Jadi ketika perguruan tinggi menyiapkan SDM dengan kurikulum, dengan silabi, ya, dengan perkembangan terbaru kaitannya dengan pergerakan dan perkembangan ekonomi syariah, apakah itu sekarang wujudnya perbankan syariah ataupun yang lain-lain katakanlah begitu produk-produknya begitu ya. Lalu mereka memiliki knowledge yang memadai, maka tentu akan ada harapan positif gitu ya, bahwa ketika nanti akan betul-betul menjadi bagian dari peradaban baru ya terkait dengan ekonomi syariah atau ekonomi Islam, maka SDM yang lahir dari rahim perguruan tinggi ini kemudian menjadi operator-operator handal lah di paling depan untuk bisa membedakan antara ekonomi biasa dengan ekonomi yang syariah. Jadi saya kira perkembangan ekonomi syariah ini juga sangat terkait dengan mungkin isu integrasi keilmuan kali ya. Salah satunya juga, jadi kan ini kan teman-teman yang dulu ikut ya terlibat ya di dalam merumuskan epistemologi ya, bagaimana sih UIN begitu ya. Tentu mereka sudah sangat luar biasa lah memikirkan dengan sangat serius dalam serangkaian kegiatan, serangkaian diskusi, serangkaian perjumpaan para ahli ya, baik itu para guru besar maupun juga para peneliti-peneliti dalam wilayah kajian-kajian keislaman begitu ya. Sehingga salah satu yang harus kemudian diwujudkan adalah kalau kita bicara fikih di situ ada muamalah begitu ya, maka tentu
bagaimana kita bisa mengaktualisasikan ya fikih muamalah ini ya salah satu yang menurut saya kemudian bisa dijadikan sebagai contoh adalah tadi adanya prodi-prodi ekonomi syariah atau hukum ekonomi syariah ataupun juga ekonomi Islam tadi itu kan dengan berbagai macam nama sekaligus konsentrasi maupun segmentasinya. Dan perlu juga kita ketahui bahwa ternyata bukan hanya di program strata 1 gitu kan, tapi juga sudah banyak yang kemudian di strata 2. Dan ini kan menurut saya menjadi sebuah perkembangan penting begitu ya, sekaligus juga bukan hanya pada level ilmu, tapi juga pada mempersiapkan generasi tadi yang lebih baik, yang mereka tidak hanya sekedar membaca fikih muamalah gitu ya, tapi betul-betul tahu bagaimana kemudian produk-produk keuangan kira-kira begitu, sekaligus pasar-pasar keuangan di era yang ultra modern sekarang ini begitu ya, agar kemudian itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oke, kalau kita lihat misalkan para pendaftar terutama di prodi-prodi ekonomi syariah, perbankan syariah itu sangat diminati ya. Dari tahun ke tahun trennya naik peminatnya. Itu artinya bahwa ada harapan bagi prodi ini untuk terus berkembang. Tapi tentu ini juga menjadi tantangan tersendiri. Jangan sampai para mahasiswa yang daftar dan belajar di situ tiba-tiba nanti keluar dia tidak punya pasar begitu. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemegang kebijakan di prodi tersebut untuk terus mengembangkan dan merespon tantangan perekonomian di Indonesia yang mungkin akan semakin muncul, misalkan sekarang ada COVID, perekonomiannya ambruk. Nah, itu bagaimana sih ekonomi syariah atau ekonomi Islam mencoba ikut menjawab tantangan tersebut? Ya, satu tentu ini sangat ditentukan oleh desain perkuliahan ya tentunya ya. Jadi mahasiswa bukan hanya dibekali dengan sekian banyak teori ya di dalam hukum ekonomi syariah ataupun juga di dalam ekonomi Islam ya, atau dalam prodi yang terkait tadi, tapi menurut saya mereka justru harus lebih banyak melakukan exercise atau dibawa kepada realitas ekonomi di masyarakat kan gitu kan. Jadi pola perekonomian yang berkembang di masyarakat. Kalau kita misalnya mau menjadikan ekonomi syariah sebagai alternatif begitu ya, yang itu lebih tahan terhadap goncangan gitu ya, lebih tahan terhadap berbagai macam gangguan-gangguan ekonomi lah begitu ya, seperti yang kita ketahui, maka tentu harus ada terobosan-terobosan kan gitu kan. Dan dalam benak saya ya, anak-anak muda kita sekarang kan sangat jauh berbeda dengan kita, generasi-generasi yang sudah lebih senior begitu ya. Mereka lebih inovatif ya, mereka biasanya lebih banyak adaptif terhadap perkembangan zaman ya. Dan mereka ini kan sekarang sudah lebih lebih siap lah katakan lebih itu dengan realitas kehidupan yang mereka hadapi itu kan. Setahu saya begitu ya, kalau kita pas diskusi pada saat perkuliahan atau pada saat kita mengampu kerja-kerja kelompok misalnya, saya merasa sebagai orang yang katakanlah sudah umur 50 tahun sekarang ya, itu merasakan beda sekali gitu ya. Kesigapan, kemudian kecermatan, sekali kecepatan berpikir anak-anak kita sekarang begitu ya, di mana mereka ini betul-betul bukan hanya cepat untuk mengenali tantangannya, tapi juga mereka mencoba untuk mencari solusi kan itu kan. Jadi sepengetahuan saya dalam dunia akademik ya, yang memang sudah cukup lama dalam dunia kampus, maka saya mendapatkan kesan yang sangat kuat bahwa anak-anak muda sekarang itu justru memiliki potensi yang sangat luar biasa gitu untuk bisa berkembang dan sesuai dengan apa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu mungkin ini tentu harus simultan begitu ya. Kampus tidak mungkin sendirian. Maka tentu ada stakeholder, ada juga mungkin pemangku kebijakan di kementerian, ya pemerintah dalam hal ini untuk memberikan stimulasi, sekaligus juga memberikan tantangan. Bagaimana kemudian bukan hanya jumlah prodinya yang masif begitu ya, yang makin banyak, tapi juga harus disertai dengan kualitas yang tadi bagus, sekaligus signifikansinya tadi itu, yang betul-betul bisa menjadi SDM unggul ya, kaitannya dengan tadi diseminasi atau ya kita menatap masa depan ekonomi syariah di Indonesia. Oke, baik. Sejalan dengan
dibukanya prodi ekonomi syariah dan macam-macam, dan juga semakin boomingnya ekonomi Islam di Indonesia, muncul beberapa komunitas-komunitas yang menamakan, ya mungkin kayak yang diinisiasi oleh Wapres Pak Kiai Ma'ruf Amin, itu ada masyarakat ekonomi syariah, kemudian ada asosiasi macam-macam lah, ada Dewan Syariah Nasional juga. Nah, kira-kira komunitas-komunitas tersebut itu sejauh mana melangkah sehingga dia memberikan kontribusi bagi perkembangan dunia akademik yang ekonomi syariah di kampus-kampus itu? Saya melihatnya itu sebagai vitamin. Bahkan bukan hanya vitamin, tapi energi positif gitu ya, energi yang sangat positif. Karena ketika masyarakat kampus itu ditantang ya dengan satu kebijakan, dengan satu tadi pemerintah punya policy yang sangat mendukung, bahkan bukan hanya mendukung tapi membuka keran yang seluas-luasnya bagi masyarakat ekonomi syariah ya. Ini diksi yang dipakai dalam wadah yang belum lama ini dibentuk begitu ya. Maka ini menurut saya sebuah tantangan yang sangat positif, yang sangat luar biasa untuk masyarakat akademik. Artinya bagaimana teman-teman di kampus ini kemudian melakukan sebuah semacam uji laborat lah ya. Jadi bagaimana silabi, kemudian perkuliahan, demi juga praktek-praktek mahasiswa misalnya begitu ya, yang kemudian dibawa ke unit-unit syariah misalnya, atau usaha-usaha yang bernuansa syariah kira-kira begitu. Lalu kemudian muncul sebuah pemikiran-pemikiran kreatif sekaligus positif, bagaimana ekonomi syariah ini betul-betul bukan hanya sebagai sebuah jargon begitu ya, tetapi secara perlahan tapi pasti ya kemudian menjadi sebuah gerakan yang masif ya, diawali dengan sebuah pijakan akademis sebagai sains, sebagai ilmu ya, yang sudah jelas berorientasi bukan hanya untuk ilmu tapi juga untuk kemanusiaan dan untuk peradaban ya. Lalu ada kebijakan yang sifatnya makro yang kemudian menjadi challenge ya, menjadi tantangan sekaligus peluang yang begitu besar untuk pengembangan ekonomi syariah. Maka saya kira ini akan menjadi sebuah sinergi yang sangat positif. Belum lagi kalau misalnya ke depan begitu ya, nanti akan ada gerakan secara simultan. Kita sama-sama tahu bahwa ormas ya yang ada di Indonesia, ormas Islam kan luar biasa juga itu ya. Sebut ya beberapa yang besar lah, tanpa bermaksud kemudian tidak menyebutkan yang lain ya, yang representatif yang cukup besar misalnya kayak Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis misalnya, ataupun juga yang lain. Mereka kan pasti punya wadah-wadah yang bergerak pada bidang ekonomi kan itu kan. Katakanlah kalau kita fokus ke dua segmen saja, segmen pendidikan sama kesehatan misalnya, berapa banyak rumah sakit yang dimiliki oleh ormas ini begitu ya, berapa banyak perguruan tinggi yang dimiliki oleh ormas ini. Nah kalau misalnya ya kebijakan nasional melalui ekonomi syariah ini kemudian mampu mengkapitalisasi ya semacam modal yang berbasis syariah tadi itu, suntikan dana atau pinjaman atau kredit yang bersifat syariah tadi kemudian bisa dimanfaatkan dengan baik, menurut saya perguruan tinggi yang dikelola oleh ormas ini menjadi tidak lagi tertatih-tatih gitu kan, karena punya jaminan pendanaan yang liquid begitu ya, sekaligus juga revenue-nya kemudian kepada perekonomian syariah juga bisa lebih baik kan gitu kan. Oke, baik, terima kasih, perbincangannya semakin menarik. Mudah-mudahan di segmen depan kita bisa menambahkan wawasan lagi tentang ekonomi syariah. Terima kasih sekali kepada Prof. Nurholis Setiawan. Mari kita cukupkan sekian. Terima kasih sudah mendengarkan. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.